kelima dari Departemen Kimia ini. Nah, kemudian kepada para audiens daring, baik itu dari UGM maupun dari alumni UGM maupun dari yang lainnya, kami ucapkan selamat menikmati pola pikir yang diberikan secara daring ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seri kelima webinar Departemen Kimia ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu Departemen Kimia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan waktu saya kembalikan kepada moderator Herman. Terima kasih Pak Herman. Monggo. Matur nuwun, Dr. Agus Guncang DE, Bapak Kepala Departemen Kimia yang telah memberikan prakata sekaligus kick off meeting ya, semacam pembukaan resmi dari seri webinar kelima atau yang pertama untuk minat analitik gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan tentang prosedur dengan webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti saya akan membacakan CV dari narasumber. Jadi narasumber akan memberikan materi itu secara berturutan. Jadi dimulai dari Prof. Endang Triwahyuni, kemudian Bu Ari Swastikawati MA yang akan memberikan materi. Sebelumnya saya akan mulai dengan pembacaan CV singkat dari beliau berdua. Kemudian mohon kiranya Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan speakernya, mute dari speakernya selama narasumber memberikan materi. Kemudian setelah narasumber memberikan materi, masing-masing kira-kira 25 menit, nanti dipersilakan ada diskusi kira-kira atau tanya jawab, respon kira-kira 30 menit berikutnya. Sehingga pemateri masing-masing 25 menit, kemudian nanti di akhir acara ada 30 menit untuk diskusi. Nah, tanya jawab dan respon bisa nanti langsung atau menuliskan di kolom chat Google Meet ini. Demikian kira-kira aturan mainnya, jadi mohon berkenan Bapak Ibu sekalian untuk memute atau mematikan speaker manakala pemateri memberikan paparannya. Yang pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada Prof. Endang Triwahyuni, beliau Kepala Laboratorium Kimia Analitik. Saya akan sedikit memberikan atau menjelaskan CV dari beliau secara singkat. Jadi beliau merupakan guru besar di bidang kimia analitik, Departemen Kimia FMIPA UGM. Beliau menyelesaikan studi S1 di UGM, kemudian studi S2 di ITB, dan studi S3 semacam dual program antara UGM dengan Murdoch University di Perth, Australia. Kemudian beliau, saya kira publikasinya cukup banyak, bisa Bapak Ibu cek langsung di Google Scholar ataupun Scopus ID atau bahkan Sinta. Kemudian beliau juga rutin setiap tahun memiliki proyek penelitian yang didanai baik oleh Ristek Dikti, Kemdikbud, kemudian di internal UGM sendiri. Nah, kemudian beliau juga rutin, sepengetahuan kami, setiap tahun mengikuti seminar dan konferensi internasional, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya kira itu CV singkat dari Prof. Endang Triwahyuni. Saat ini beliau adalah Kepala Laboratorium Kimia Analitik UGM. Kepada Prof. Endang Triwahyuni, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan paparannya. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Herman. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, kamera on-nya itu on off, jadi tidak bisa menampakkan wajah tua saya ya. Tetapi saya akan coba terus, yang penting suaranya bisa masuk. Saya kira sebagian besar dari para peserta juga sudah sering ketemu saya ya, mungkin di forum lembaga yang berkaitan dengan arkeologi itu, sehingga sudah kenal gitu intinya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran atau gabungnya Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berbagi ilmu. Mungkin ilmu saya sedikit, namun
mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi baik dari mahasiswa atau kolega kimia maupun dari sisi institusi atau yang bergerak di bidang ilmu kearkeologian ya. Mungkin ini semacam blended begitu. Sekarang sudah sangat biasa multidisiplin, sehingga itu akan memperkuat satu dan yang lain. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah peran kimia analitik dalam konservasi BCB, benda cagar budaya. Nah, mengapa ini saya angkat? Sekali lagi, berdasarkan pengalaman bergaul begitu ya dengan teman-teman dari Balai Pelestarian dan sebagainya dan sejenisnya, itu sangat jelas pentingnya atau peran bidang kimia, lebih khusus kimia analitik atau analisis kimia untuk memperkuat, memaksimalkan proses konservasi BCB yang sangat banyak sekali jenis dan jumlahnya ada di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Taufik, silahkan diteruskan itu. Jadi mungkin ini penting untuk diingatkan kepada teman yang atau kolega kimia yang mahasiswa maupun teman kimia, kalau di bidang arkeologi ini sudah sangat biasa mendengar istilah definisi atau batasan benda cagar budaya atau arkeologi. Kalau bahasa Inggris itu archaeological materials gitu ya, itu berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki nilai sejarah. Mungkin dari peraturan pemerintah itu ada definisi lengkap yang lain, tapi barangkali dua hal itu yang mungkin mudah diingat ya. Nah, kemudian kalau dari sisi kimia barangkali melihat bahan dasar dari benda cagar budaya itu sendiri bisa dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini menjadi lebih mudah untuk nanti mengambil metode analisis maupun konservasi, yaitu berbahan dasar anorganik dan berbahan dasar organik. Selanjutnya, nah, bahan anorganik itu ada beberapa, seperti keramik, kaca, termasuk bahan anorganik tulang, karena otofosfat, dan logam ya bisa berupa semacam alat rumah tangga ataupun senjata, dan batu berupa candi dan mungkin jenis-jenis yang lain. Itu anorganik. Nanti bisa ditambahkan para peserta apabila dirasa masih ada yang belum saya tuliskan di sini ya. Baik, kemudian yang organik, bahan dasar BCB berbahan dasar organik adalah, tolong Pak Taufik atau Mbak Ulia, tekstil atau kain atau garment gitu ya, kalau di beberapa publikasi itu ditulisnya garment. Kemudian kertas atau parchment gitu bahasa Inggrisnya. Nanti mohon dikoreksi teman-teman dari arkeologi atau bidang terkait arkeologi, bahasa Indonesianya itu parchment ya, itu kulit yang digunakan untuk menulis. Jadi seperti kita ketahui misalnya di dalam agama Islam dulu Al-Quran itu ditulis dalam kulit ya. Nah, itu parchment namanya. Kemudian kulit itu sendiri yang fungsinya mengambil dari jurnal itu apakah berupa sepatu atau alas kaki atau wadah minum begitu, tapi berbahan kulit. Dan kemudian bahan kayu itu kira-kira yang dari organik. Kemudian benda itu tentu saja waktu ditemukan hampir selalu dalam keadaan yang deterioration, jadi rusak gitu mudahnya. Rusak oleh baik fisik, misalnya retak, pecah, gumpil dan sebagainya, ataupun pelapukan atau kerusakan kimia. Ya, nah faktornya tentu lingkungan, itu faktor biologi. Nanti Mbak Ari mungkin sangat bisa menjelaskan sangat lengkap, mikrobial, fungi dan sejenisnya. Kemudian faktor kimia itu reaksi-reaksi yang terjadi di alam nih, bukan di laboratorium, di alam. Korosi, oksidasi reduksi, penggaraman pada batu candi maupun keramik, itu karena reaksi pengendapan, pembentukan kristal atau kristalisasi pada batu candi yang membuat menjadi pecah ya permukaan batu. Kemudian hidrolisis nih, kayu membuat rapuh dan sebagainya. Degradasi itu terjadi pada kertas, kulit, nah yang membuat kemudian menjadi mudah hancur. Nah, faktor fisika, lembab, kemudian tekanan karena berada di dalam tanah, bumi, atau di bawah air, dalam laut misalnya, juga sinar matahari. Nah, itu beberapa faktor. Mungkin masih ada yang lain ya, tetapi barangkali itu yang sangat menonjol. Nah, kondisi saat penemuan ini saya ambil dari beberapa publikasi ataupun manual
manual book dari beberapa museum ya yang di Eropa Timur atau di Rusia maupun di Perancis, digambarkan keramik ada beberapa contoh seperti dalam bentuk vas atau apa kalau bahasa Jawa itu semacam kendi. Kemudian ini piring nih yang nomor 2, nggak kelihatan bahwa itu semacam piring. Nah yang ketiga menarik ya, itu keramik yang di apa namanya semacam patung begitu, kemudian sudah terbungkus oleh lapisan kerak yang sangat keras. Ya, yang keempat di atas itu ternyata leher botol kaca. Jadi archaeological bottle gitu ya. Kemudian yang bawah tuh perak dari semacam teko tapi berbahan perak. Nah, yang berikutnya itu ternyata cauldron ya. Dulu mungkin untuk upacara-upacara untuk penerangan. Nah, yang kelima ini baju. Karena dari museum di Mesir ada kemungkinan di zaman Fir'aun ya. Nah itu menarik, mungkin masih banyak sekali. Banyak lagi yang lain. Di Indonesia saya yakin juga sangat banyak, tapi mohon maaf saya tidak bisa menampilkan. Yang tidak kalah menarik tentu saja. Ini teman-teman dari museum tentu yang lebih banyak mempunyai arsip ya. Baik, kemudian berikutnya. Nah konservasi itu ada istilah-istilah yang banyak ya, konservasi, kemudian restorasi dan sebagainya, mungkin ada perbedaan. Tentu ini teman-teman dari arkeologi dan institusi yang sejenis yang lebih mengetahui, tapi saya dengan bahasa mudah, tujuannya itu untuk memperlambat kerusakan, karena tentu saja barang yang berumur ratusan tahun itu sudah pasti rusak ya, tetapi bagaimana memperlambat atau tidak memperparah kerusakan tersebut. Nah, prosesnya ada panjang dan secara detail memang tergantung dari materialnya, tapi saya buat lebih ringkas saja. Pendokumentasian itu sangat penting, kemudian dibersihkan karena memang harus biasanya tertutup tanah, kemudian sedimen dan sebagainya. Nah, treatment kemudian post treatment. Treatment saya beri tanda karena disinilah peran kimia, memerlukan kontribusi atau dasar ilmu kimia. Ya, kemudian bisa dilanjutkan. Nah, mungkin luas ya, ilmu kimia itu sendiri luas, tetapi saya ambil 2 yang menonjol gitu, yang dominan, yaitu analisis dan nanti fokus di material. Analisis tujuannya untuk apa? Untuk identifikasi, memastikan benda cagar budaya ini apa sesungguhnya bahannya gitu ya, apakah kayu dan sebagainya. Kemudian lebih dari itu, bahan apa yang membuat atau menutup permukaan BCB tersebut, misalnya pada keramik. Dan analisis itu untuk memastikan jumlahnya, jenisnya dan sebagainya, termasuk karakterisasi. Nah ini semua membutuhkan metode kimia. Ya, kemudian kalau material itu melihat, mengembangkan atau mengujikan, mencobakan gitu, konsolidan atau impregnan. Ada di beberapa jurnal menyebutnya impregnan. Ya, kemudian harus tahu juga tentang oksida logam terkait dengan korosi maupun bahan yang ada di kerak itu apa sebetulnya. Jadi itu harus sebaiknya diketahui secara pasti karena ini akan mempermudah dalam penanganan. Ya, jadi kedua topik aspek dalam ilmu kimia antara lain itu. Barangkali ada yang lain ya, tetapi sekali lagi saya tunjukkan 2 yang mungkin sangat dominan. Ya, baik, silahkan diteruskan. Nah, metode analisis kimia yang saya baca jurnal terkait, jadi jurnalnya itu Journal of Conservation Science kurang lebih seperti itu, ada beberapa jurnal, 10 jurnal itu semua menampilkan menggunakan metode analisis yang berupa scanning elektron mikroskop. Ya, ternyata memang itu sangat informatif untuk melihat morfologi dari benda tersebut, kemudian mengamati tingkat kerusakan. Nah, yang lebih penting setelah dilakukan konsolidasi atau konservasi atau impregnasi itu efektif atau tidak, ada hasilnya positif atau tidak. Nah, itu bisa dideteksi, bisa diikuti dengan SEM ini. Nah, saya tunjukkan contohnya. Silahkan, Mbak, Mas Taufik mungkin ya. Nah, misalnya kayu. Itu atas bawah yang sebelah kiri itu kayu lemak, kayu lunak, dan kayu keras ya, lubangnya. Karena proses hidrolisis itu secara kimia kami bisa menjelaskan, karena hidrolisis dari lignin, dari selulose. Nah, setelah ini jurnal tahun 2019 masih baru, ya. Walaupun tentu metode standar, saya kira sudah sangat diketahui oleh teman-teman dari museum, dari balai arkeologi dan bidang-bidang sejenis, bagaimana
mengkonservasi BCB kayu. Tapi ini ternyata mengusulkan material trimetoksisilan, maaf. Jadi ada silikatnya, ada organiknya untuk mengawetkan, memperkuat kayu itu setelah mengalami hidrolisis parah, ya, itu yang kiri itu lubang. Nah, kemudian setelah dikonservasi atau di dalam judul itu disebut impregnation atau impregnasi atau disumpeli gitu kalau bahasa Jawanya, itu menjadi tertutup seperti sebelah kanan, atas dan bawah, ya. Itu berarti hasilnya berhasil gitu, sukses atau bagus. Ya, ini dipublikasi jurnal, kalau dalam istilah kami itu kelas tinggi nih, Q1 ya, Q1. World Science and Technology, dan masih baru 2019, ya. Ini tentu memotivasi teman-teman yang juga harus mempublikasi, ya, tidak hanya mengaplikasikan di masing-masing tempat kerja, tapi barangkali harus dituntut publikasi. Nah, itu saya kira ini jurnal yang sangat bagus. Baik, silahkan berikutnya. Nah, kain, banyak contoh, banyak jurnal, saya ambil satu yang dari Mesir, itu dari museum di Egypt, di Mesir. Itu mungkin bajunya Fir'aun, ya, itu karena ternyata lapis emas, kemudian ditunjukkan di serat, ada alur-alur panjang itu serat, ternyata ada bintik-bintik, ya, atau berinjul-berinjul gitu kalau bahasa Jawa. Itu setelah dicek dengan EDX, mungkin nggak terlihat, alat satu unit, satu set gitu antara SIM dan EDX, di sana mengandung emas 35% kurang lebih, minimal 35%, dan peraknya 44%. Gitu. Jadi terbukti ini memang mengandung. Nah, ini aplikasinya nanti bagaimana? Misalnya Bapak Ibu menemukan material itu apa benda ini sebetulnya, karena sekali lagi kalau terkubur itu nggak jelas, ya, ininya apa namanya, material itu apa. Nah, mungkin dengan bahan ini, dengan metode ini bisa terbantu untuk mengamati. Bahkan ini bisa yang kuning-kuning itu apa? Mungkin kan bisa kuningan atau apa. Nah, ini dibuktikan ternyata memang mengandung emas dan perak dalam kadar yang hampir 50%, ya, cukup besar. Oke, begitu. Ini kain. Nah, sayangnya jurnal ini tidak bisa dilanjutkan, tidak mempelajari konservasinya, ya, dia mengidentifikasi. Nah, kerusakannya di mana dengan SEM itu yang ada tanda panah itu rusak, ya, lapuk. Tapi masih firm gitu, masih bagus gitu, tetapi ada kerusakan. Nah, dibedakan dengan kain baru, kain segar, ya, mungkin kalau ini baru 20-an tahun yang kanan, yang di kiri itu ini zaman Fir'aun disebutkan, jadi sudah ratusan tahun. Oke, jadi dengan SEM itu betapa bisa kita melihat, mengidentifikasi dan meyakinkan bahwa memang terjadi kerusakan, seberapa ada kerusak dan sebagainya, itu bisa ditunjukkan. Ya, ini jurnal tahun 2010, sudah agak lama. Baik, silahkan. Nah, batuan yang berkapur itu juga terlihat sebelah dari batu AB yang kiri itu seperti ada lubang-lubang, ya. Ternyata setelah di SEM itu terlihat sudah tidak rapi lagi, tidak rapat lagi, karena terjadinya ada istilah di arkeologi, intinya ya adanya pelapukan beberapa batu, bahkan nanti itu berubah jadi batuan sekunder. Nah, itu saya teruskan sih sekalian di sebelah kanan, paling kanan, setelah konsolidasi itu menjadi lebih tertutup. Ya, itu di sini tujuannya adalah bagaimana SEM itu bisa membantu para kita semua yang bergerak di bidang ini, ya, baik dari kimia maupun dari kearkeologian. Tuh, kemudian silahkan dilanjutkan. Kertas. Nah, kertas ini salah satu dari Bible, dari Injil tulisannya, ya, yang di Europe itu, yang di Eropa. Jadi kertas, kitab kuno yang di Cina, kitab kuno yang di Jepang, itu rusak itu seperti itu. Jadi alurnya, seratnya itu ke sana kemari. Kemudian ada celah-celah seperti itu. Nah, yang kanan itu kertas fotokopi, disebutkan kertas fotokopi itu oleh tahun 2019 juga Bashir. Jadi jurnal yang masih sangat baru, ya. Nah, itu bisa gitu kita melihat seberapa rusak, ya. Untuk pengembangan ilmu sangat-sangat bagus menurut saya. Kemudian ada data kayak kurva-kurva, nah itu menunjukkan kandungan itu apa, ternyata di sana ada oksalat, natrium oksalat yang memang berfungsi untuk menguatkan kertas, ya, menguatkan kertas. Jadi kalau kertas kuno itu tidak ada, kertas yang modern tuh menggunakan itu. Ya, begitu, ini juga kita bisa melihat seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan. Berikutnya
Pacman, jadi saya bahasa Indonesia kan, Parkman itu tadi bahasa Inggrisnya, itu yang di atas, jadi kulit yang digunakan untuk menulis pesan dan sebagainya. Nah itu juga mengalami seperti apa lubang itu karena kerusakan. Nah setelah diimpregnasi, dikonsolidasi itu menjadi lebih rapat. Ya ini jadi dia akan lebih kuat, lebih tahan. Gitu. Begitu. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah tulang itu fosfat. Nah yang di bawah itu justru yang sebelum itu sama, jadi terjadi lubang-lubang. Nah kemudian setelah dikonsolidasi akan terlihat lebih rapat ya. Jadi lebih kuat nantinya. Oke. Keramik, nah ini ya terima kasih. Keramik itu juga kita selama ini melihatnya itu garam gitu. Tapi ternyata kok ada seperti serabut-serabut. Nah setelah dianalisis dengan metode nanti yang berikutnya yang saya tunjukkan, ternyata ada fosilisasi, jadi dari fungi, dari mikrob, dan mungkin sesnya organik yang ada di laut, ya ini dari bawah laut, itu menjadi fosil, jadi membentuk seperti serat. Nah, kalau yang bulatan itu garam. Nah, itu kami sudah melakukan identifikasi dengan nanti 2 alat yang digunakan untuk itu. Ya, kemudian kalau berikutnya kaca juga begitu. Tidak lagi rapat, utuh gitu, tapi ada semacam retak semacam yang seperti yang bisa dilihat. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, kulit itu juga, kulit itu umumnya adalah protein dan lemak. Ini 1, 2, 3 atas ke bawah itu ada cara penyamakannya yang berbeda, disebutkan cara penyamakannya yang berbeda. Tetapi bahwa kerusakannya sama, menjadi pecah-pecah ya, karena terjadi deterioration atau degradasi kalau istilah di kimia atau di biologi. Oke, Mbak bisa dilanjutkan. Nah, batuan sama, ini tadi sudah saya tunjukkan di depan, bisa dilewati. Nah, metode yang lain yang mendukung, yang sangat dipentingkan juga metode difraksi sinar X. Ini untuk memastikan, ini tadi yang kerusakan batu itu, apa yang terjadi? Ternyata bisa diamati adanya pembentukan batu mineral sekunder gitu ya. Jadi lapuk itu berubah menjadi turunannya, jadi batuan sekunder. Nah itu bisa diikuti dengan metode ini. Berikutnya. Nah, korosi logam ini yang kebetulan kami lakukan dengan mahasiswa, itu kita melihat sebetulnya yang karatnya itu, bahan korodannya itu apa. Nah, itu ternyata karena ini bahan utamanya adalah berbahan tembaga, maka karena mengalami oksidasi yang terbentuk adalah oksida Cu, oksida tembaga. Ternyata juga ada oksida hidrokarbonat ya, itu yang membuat hijau toska. Sebenarnya kalau dilihat realnya itu cantik warnanya, tapi ternyata itu sebenarnya penyakit ya, karena menunjukkan bahwa tembaga atau logam itu mengalami kerusakan. Nah ini dideteksi dengan metode difraksi sinar X yang saya sebutkan tadi, kemudian bisa baca atau bisa kita interpretasi namanya, ternyata korodan itu berupa oksida dan karbonat dari tembaga. Nah ini penting untuk kemudian kalau kita mau menghilangkan itu dengan cara apa ya. Jadi itu. Nah berikutnya bisa Mas Taufik ya, metode inframerah itu juga untuk memastikan. Nah ini Pacman atau Parkman itu berupa lignin dan selulose ya. Itu untuk memastikan misalnya sudah tidak terlihat ini barang opo ini gitu. Nah itu bisa kita ambil sedikit, kemudian bisa kita deteksi dengan metode, dengan bantuan instrumen kimia seperti ini. Berikutnya kulit itu komponen utamanya lemak dan protein. Itu juga kemudian bisa kita ikuti atau deteksi dengan metode ini. Ya. Baik, terima kasih, bisa dilanjutkan. Saya sampaikan ketiga alat tersebut semua ada di UGM, ya, di kimia UGM, dan mungkin juga di fakultas atau di institusi yang lain ya. Tetapi artinya maksud saya apabila Bapak Ibu nanti ada finding, ada barang-barang temuan di CB, bisa kita bantu dianalisiskan di UGM ya. Minimal 3 alat itu kita punya, mungkin kita masih punya banyak yang lain ya. Tapi 3 itu sudah cukup bisa meyakinkan, memastikan untuk mengetahui
BCB tersebut berupa apa. Gitu. Nah, kemudian ini konservasi ini saya ambil dari manual yang ada di museum di Rusia. Aslinya bahasa Rusia sudah di bahasa Inggris kan, sehingga saya bisa nyontek di sini. Nah, kalau logam dan keramik itu ada beberapa tahapan, kemudian kayu, kertas, kulit itu relatif sama. Yang saya kasih tanda merah itulah kimia mungkin bisa berperan, ya, atau membutuhkan peran ilmu kimia. Oke, baik, bisa dilanjutkan. Nah, ini eksperimen yang kami lakukan di laboratorium kimia analitik oleh mahasiswa tentu saja. Nah, kegiatan ini bukan core bisnis kami gitu ya, tapi ini by request teman-teman dari waktu itu namanya masih Direktorat Peninggalan Bawah Air, atau kalau sekarang sudah lebih luas dari itu ya. Terima kasih kepada lembaga tersebut yang telah mendorong kami untuk melakukan eksperimen di lab. Walaupun kami sudah sering mungkin berbincang atau sharing di Balai Konservasi Borobudur, namun yang eksperimen di lab itu karena didorong betul oleh teman-teman dari BPA ya waktu itu PBA waktu itu. Nah, kemudian kita lakukan betul dengan lebih sistematis, optimasi semua parameter. Akhirnya kami dapatkan cara atau prosedur penghilangan ini. Dan ini sudah sering kami sosialisasikan ya melalui beberapa forum kepada teman-teman dari bidang terkait. Nah, sebelum memutuskan menggunakan bahan kimia apa, itu dilakukan dulu identifikasi seperti tadi ya. Dengan inframerah kami tahu bahwa ternyata ada bahan organik dari berupa fosil yang sudah fosilisasi, yang sudah sangat keras. Kemudian ternyata juga ada garam yang juga sangat keras. Dengan alat XRD kita bisa menemukan, mengetahui itu dengan analisis awal. Sehingga kemudian karena kami orang kimia mengetahui properties atau sifat-sifat bagaimana menghilangkan bahan organik, menghilangkan bahan garam, seperti itu. Istilahnya kami punya ilmunya. Nah, di situ salah satu yang sesuai ada hidrogen peroksida itu bisa menghilangkan kimia organiknya, senyawa organiknya. Di mana setelah dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi, itu bisa Bapak Ibu lihat seperti tidak terlihat ya, yang di kiri, piring yang sudah tebal itu ketutup oleh kerak keras itu, kemudian dikeluarkan lagi kok tidak berbeda ya, karena organiknya tidak banyak ya. Kemudian masih tebal. Nah, dimasukkan lagi, di swak gitu ya, direndam di asam nitrat, itu yang garam-garam tebal bisa bersih, namun belum maksimal bersihnya. Seperti Bapak Ibu lihat yang di tengah masih di coklat. Nah, itu kemungkinan besar adalah besi, karena memang kami sudah analisis secara unsur kandungan besi sangat tinggi, ya, sehingga kami bisa pendekatan. Nah, kemudian dengan suatu pengompleks EDTA, dan terakhir gambarnya sudah cantik, ya. Ini syaratnya, menghilangkan ini mudah, syaratnya hilang maksimal tanpa merusak bahan utama. Nah, itu yang perlu eksperimen sistematis ya, dari waktu dioptimasi, konsentrasi, bahkan suhu gitu kita optimasi semua. Nah, akhirnya dapat itu. Itu pun masih kita coba minta tolong uji kolega Dr. Mahirta dari arkeologi, diraba oleh Bu Mahirta, oleh Bu Ita. Oh, ini glossy, masih coatingnya masih bagus. Jadi treatment ini tidak merusak glossy ya, yang apa itu namanya, pelapisnya, sehingga ini tentu prosedur yang sangat bagus. Nah, ini saya tidak patenkan, silahkan teman-teman yang kerja di museum, ini sudah sangat sering saya sosialisasikan juga, bisa dipraktekkan. Ya, apabila ada kesulitan, kami sangat terbuka untuk membantu ya. Baik, ini yang awal eksperimen kami di laboratorium. Oke, bisa dilanjutkan Mas Taufik. Nah, yang berbahan logam sekarang, kami tidak punya banyak, tentu tidak punya bahkan koleksi barang PCB, tapi yang paling mudah ini kita cari koin, ini koin Belanda, jadi umurnya pastinya udah lebih dari 50 tahun, sehingga kita bisa mengakui bahwa menyatakan dia PCB. Nah, kita coba dengan berbagai asam, yang pasti asam yang tidak merusak benda utamanya, yaitu menggunakan asam lemah, yaitu asam sitrat. Kemudian bisa dilihat di sana pada larut gitu ya, oksida-oksida tembaganya larut semua, sehingga kalau di gambar itu yang kiri adalah sebelum, yang kanan setelah. Jadi tembaga itu warna utamanya, warna tembaga adalah merah tembaga ya.
Nah, yang kiri itu ada hijau agak biru itu karena korosi, sehingga kita bisa melihat sudah bersih. Kemudian kalau terlalu kuat konsentrasinya menjadi yang terakhir. Logam tembaganya dari bahan utama ikut larut. Nah, itu tidak kita pilih. Sehingga yang kita pilih adalah larut maksimal korodannya tetapi tidak merusak bahan utamanya ya. Itu perlu optimasi semacam itu. Yang kita pilih adalah yang nomor 2 di sebelah paling kanan di atas. Jadi bisa dilanjutkan. Nah, logam itu setelah dibersihkan korodanya kemudian akan sangat mungkin mengalami korosi sehingga perlu dilakukan stabilisasi atau inhibisi. Nah, yang dari prosedur manual dari museum tersebut atau dari Rusia yang saya acu itu menggunakan natrium bikarbonat sudah kue, sehingga itu merupakan basa lemah dan bisa dibandingkan tanpa inhibitor yang kanan itu dalam waktu sebulan sudah hijau lagi. Nah, yang kanan dengan perendaman selama 1 bulan, kemudian diamati 3 bulan berikutnya masih belum terkorosi. Ya. Jadi menunjukkan bahwa bikarbonat itu dapat bekerja atau menghalangi korosi. Baik, dilanjutkan. Nah, kemudian ini riset sehingga kami selalu berpikir untuk inovasi atau novelty. Tadi sebelumnya ada asam nitrat itu asam komersial ya, asam standar ya, larutan asam yang kita beli dari industri, dari pabrik. Nah, sekarang asam nitrat itu kita tahu sangat banyak ditemukan dalam bahan-bahan alam. Ya, paling mudah itu ternyata ada di kulit nanas dan mungkin ada beberapa sejenis yang mengandung asam ya. Nah, yang kita cobakan di sini dari kulit nanas yang sudah yang terbuang yang tidak dipakai itu diekstrak, kemudian asamnya akan larut. Itu pun kita analisis asamnya apa saja dan betul dominan adalah asam sitrat. Sehingga kita bisa membuat logika berarti juga bisa. Nah, betul ternyata bisa dihilangkan yang hijau menjadi merah. Artinya sudah bersih korodanya ya, dengan menggunakan asam yang berasal dari kulit nanas yang kita ekstrak. Baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya harus dilakukan inhibisi, yaitu menggunakan inhibitor. Jadi banyak sebenarnya kalau ini pun tidak hanya untuk PCB, untuk benda-benda yang tidak boleh korosi, itu gimana mencegahnya itu sangat luas, sangat banyak publikasi macam itu atau informasi semacam itu. Nah, kemudian salah satu yang menarik ada tanin itu sangat sering digunakan untuk menghambat korosi. Kemudian nanti Mbak Ari akan menampilkan taninnya dari mana. Nah, ini mahasiswa saya mengambil dari daun jambu. Jadi tanin itu zat yang bisa mencegah diare ya Pak, yang bisa mencegah diare atau bisa menghentikan diare, maaf. Nah, itu dilarutkan dalam etanol, kemudian dikeringkan, dan untuk mempermudah itu dibuat semacam gel dengan penambahan vaselin. Nah, ini dikerjakan oleh mahasiswa S2 saya yang sudah lulus dalam bentuk vaselin sehingga tinggal dioles. Jadi kalau nanti barangnya berupa meriam gitu dioles, tidak dicelup dalam suatu wadah ya, kita bisa bayangkan seberapa besar wadah yang diperlukan. Nah, ini dioles dan lebih efektif karena nempel lama. Ya. Oke, dan hasilnya adalah bisa diteruskan. Tahan, dia sama di amat 3 bulan, saya nggak tulis secara detail, ternyata masih bersih, masih tahan, masih stabil dari korosi. Oke, itu kemudian saya kira itu pengalaman yang baik. Bisa di bagian penutup Mas Taufik ya. Jadi mungkin kita sudah bisa melihat ya kira-kira apa yang menjadi penutup atau kesimpulan bahwa konservasi BCP itu sangat memerlukan atau perlu melibatkan aspek kimia ya supaya berlangsung efektif dan efisien tentu saja, karena waktu kemudian menjadi berperan, biaya dengan hasil yang maksimal tanpa merusak. Nah, kata kuncinya tanpa merusak bendanya itu sendiri, dan itu memberikan peluang riset multidisiplin gitu, kerjasama yang juga sangat luas saya kira untuk kita lakukan bersama ya. Nah, baik, kemudian bisa di referensi utama saya ada beberapa jurnal, tapi salah satu yang saya dapati sangat lengkap adalah ini, Conservation of Underwater Archaeological Finds. Jadi benda-benda temuan bawah air itu intinya manual ya, petunjuk
panduan. Nah, di situ sangat lengkap. Saya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa di Indonesia pun, di museum misalnya, sudah ada semacam prosedur standar ya. Prosedur baku misalnya, konservasi kitab atau kertas itu bagaimana prosedurnya, kain bagaimana prosedurnya. Mudah-mudahan sudah ada. Nah, kalau belum, ini sangat menarik, mungkin bisa kita pikirkan bersama, kita bisa terjemahkan manual ini, kemudian kita uji di laboratorium, kemudian kita susun menjadi suatu prosedur standar yang bisa diacu oleh teman-teman seluruh Indonesia. Ya. Kalau itu sudah ada, bagus, berarti memang harusnya memang ada, sehingga tidak ada masalah gitu untuk apabila memerlukan konservasi benda-benda BCB tersebut ya. Itu saya sudah menerjemahkan sebagian ya karena membutuhkan gitu. Nanti bisa kalau diperlukan saya membayangkan jadi proyek kerjasama yang kita bisa susun jadi prosedur standar, tapi kita uji juga di laboratorium karena beberapa hampir semua ya treatmentnya itu adalah prosedur kimia. Baik, itu sedikit keinginan atau mimpi saya begitu ya. Kemudian, nah ini eksperimen di laboratorium dikerjakan oleh sebenarnya ada 5 mahasiswa, 6 mahasiswa, 3 mahasiswa itu saya kok nggak pernah bisa mengingat lagi ya. Saya search nggak ketemu. Berarti itu lebih baru. Jadi ini yang terakhir adalah Mbak Sundari, Mbak Farida, Raisa, kemudian Profesor Mudasir, Dr. Nurul, Dr. Suherman yang bersama-sama jadi pembimbing. Mohon maaf kalau terlalu panjang, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Juga mohon maaf tidak bisa menampakkan wajah tua saya, tapi suara saya bisa, dan saya bisa mengikuti dengan baik apabila Bapak Ibu nanti menanyakan. Terima kasih Pak Herman, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Endang. Jadi mungkin sedikit kata kunci dari presentasi beliau. Butuh riset dan eksperimen yang sistematis karena tujuan dari konservasi adalah mengembalikan atau misalnya membersihkan benda cagar budaya tanpa merusak benda cagar budaya itu sendiri. Untuk berikutnya kita ada narasumber. Saya mohon izin share sedikit CV beliau. Mungkin apa saya bacakan dulu, Ibu? Saya share screen sebentar, nggih. Ya, yang tambahan beliau, ya, Pak. Nggih. Beliau adalah Ibu Ari Swastikawati, SSCMA. Beliau alumni biologi, kemudian S2-nya adalah arkeologi, sehingga sangat tepat berkaitan dengan topik kita pada pagi hingga siang hari ini. Kemudian beliau pernah juga di Balai Pelestarian Manusia Purba di Sangiran, dan saat ini beliau beraktivitas di Balai Konservasi Candi Borobudur. Kantornya saya kira di dekat Taman Wisata Candi itu sendiri, di sudut bagian tertentu dari kompleks wisata Candi Borobudur. Dan beliau banyak sekali pengalaman berkaitan dengan kegiatan konservasi, baik penelitian ataupun seminar. Mungkin itu singkat dari kami untuk mengantarkan narasumber kita kedua, Ibu Ari Swastikawati, SSCMA. Kepada Ibu sekitar 25 menit kami persilakan. Bu Ari, silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya pada Prof. Endang. Juga yang saya hormati Dr. Agustin Caka, kemudian Dr. Suherman. Berbahagia sekali saya bisa bergabung di sini karena memang sudah sekitar dari tahun 2017 saya nyemplung di administrasi, ini sudah kangen sekali dengan dunia teknis. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau biasanya karena kita di praktisi kita manggilnya Bapak Ibu ya, tapi di sini banyak mahasiswa, saudara-saudara atau apa ini. Baik, mungkin saya jelaskan terkait dengan peran kimia dalam pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya. Sesuai dengan tugas pokok fungsi Balai Konservasi Borobudur, yang pertama adalah melaksanakan kajian konservasi untuk mengembangkan metode dan teknik konservasi,
terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, arkeologi, Candi Borobudur, dan cagar budaya lainnya. Sehingga kimia ini menjadi satu ilmu bantu yang sangat dibutuhkan di dalam pengembangan metode dan teknik konservasi. Dan skala penelitian kita tidak hanya terbatas di Borobudur, tetapi untuk pengembangan metode dan teknik konservasi itu nasional. Sehingga kita bisa melaksanakan kajian di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian secara garis besar, tusi yang kedua adalah melaksanakan pelestarian Candi Borobudur dan kawasannya, sehingga meliputi pelindungannya, pengembangannya, dan pemanfaatannya. Nah, kajian pengembangan yang akhir-akhir ini banyak kita geluti, yaitu pengembangan metode dan teknik konservasi yang berbasis kearifan tradisional, di mana kita mengadop dari tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi nenek moyang kita kan punya banyak tradisi dalam mereka berhubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan sesamanya, dan tradisi-tradisi itu terjadi secara turun-menurun, dan tradisi itu salah satu cara juga untuk bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan, mengatasi kesulitan gitu. Itu bagian dari tradisi yang sebenarnya patut untuk kita tengok, untuk kita teliti, dan kita buktikan secara ilmiah gitu. Nah, banyak sekali, salah satu contoh mungkin tradisi penjamasan itu bagian dari bagaimana mereka mengkonservasi atau memelihara alat-alat senjata mereka. Kemudian juga kalau mungkin Bapak Ibu ke Toraja ya, bagaimana mereka mengawetkan jenazah dengan daun-daun yang berasal dari hutan. Tetapi saat ini metode atau cara tradisi itu agak sedikit berkurang ya. Mereka lebih banyak menggunakan bahan kimia. Oleh karena itu kita mencoba dari tahun 2006 sebenarnya kita mencoba untuk merekonstruksi lagi bagaimana sih sebenarnya penggunaan bahan alam ini untuk konservasi gitu. Karena mengapa? Karena bahan ini sebenarnya tersedia banyak di Indonesia. Kita punya banyak kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian bahan-bahan tersebut juga ramah terhadap lingkungan gitu. Dan mudah sekali dicari gitu. Untuk yang kegiatan untuk pengembangan metode dan teknis, kita yang pertama kita mencoba untuk melakukan rekonstruksi material cagar budaya. Jadi material cagar budaya, kalau Bapak Ibu bisa mempelajari bagaimana bangunan-bangunan yang dibangun oleh nenek moyang kita, terutama sebelum masa kolonialisme, yaitu terutama benteng-benteng Nusantara yang dibangun sekitar abad 16-an, itu kan belum menggunakan semen. Tetapi kenapa mereka bisa bertahan sampai sekarang? Contohnya mungkin kalau Bapak Ibu bisa melihat benteng terbesar se-Asia Tenggara, yaitu benteng Keraton Buton di Bau-Bau, itu sampai sekarang masih berdiri kokoh, padahal tidak menggunakan semen, karena semen ada setelah tahun 1911 di Indonesia, sehingga bagaimana bangunan itu bisa bertahan kokoh gitu. Itu menjadi satu pertanyaan yang menggelitik juga untuk diteliti, sehingga kita juga melakukan rekonstruksi material cagar budaya, sehingga kita meneliti sebenarnya komposisinya mortar atau spesinya apa saja sih, sehingga mereka bisa mengikat kuat gitu. Padahal tidak pakai semen, sehingga penelitiannya itu untuk meneliti komposisi spesinya, mortalnya menggunakan XRF, kemudian untuk mengetahui unsurnya, kemudian analisis XRD untuk mengetahui mineraloginya dan sebagainya. Kemudian pengembangan metode konservasi menggunakan bahan alam yang lain, yaitu salah satunya adalah dalam konservasi logam. Sebenarnya juga tidak hanya logam, kayu pun kita sudah melaksanakan untuk penelitian ini. Jadi kayak yang kita pelajari dulu, kita melakukan metode yang pertama adalah kalau logam ini kita sudah melakukan bahan alam sebagai pembersih korosi artefak logam itu sejak tahun 2009 sampai 2014. Kemudian untuk bahan alam sebagai stabilisator artefak besi itu sejak tahun 2014 sampai 16. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini berawal dari
tradisi-tradisi yang tadi saya sampaikan yang ada di masyarakat kita, terutama dalam mengkonservasi artefak logam. Mungkin Bapak Ibu kakek neneknya dulu kalau pas suro itu kan bersih keris, kemudian wadah-wadah yang dari kuningan dibersihkan seperti itu. Nah itu mereka hanya menggunakan bahan-bahan alam. Jadi kita melakukan inventarisasi bahan-bahan yang bahan-bahan apa saja yang digunakan, yaitu antara lain ada jeruk nipis, kemudian ada buah mengkudu, kemudian ada lerak, kemudian juga belimbing wuluh, kemudian air kelapa, air nila kelapa, dan sebagainya. Kemudian kita mencoba sebenarnya metode yang dilakukan nenek moyang itu kita berusaha setelah menginventarisasi kita lakukan analisis laboratoriumnya untuk melakukan pembuktian apakah benar bahan-bahan tersebut mampu untuk membersihkan korosi pada besi itu. Kita lakukan dengan cara bahan-bahan tersebut diekstrak kemudian keris kita rendam dalam berbagai larutan. Kemudian air dari rendaman itu kita lakukan analisis AAS gitu. Nah, kita bandingkan juga karena kita mendengar di beberapa tempat ada juga yang menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya itu berbahaya justru kayak bahan-bahan yang sekarang ada yang dari cairan porselen, kemudian asam klorida gitu. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi kan terlalu berbahaya. Nah, kita buktikan apakah bahan-bahan alam ini juga mampu membersihkan, mampu melarutkan besi, kemudian dibandingkan dengan bahan-bahan yang pabrikan gitu. Nah, ternyata memang kalau bahan-bahan pabrikan itu cepat sekali membersihkan, yaitu dia kelarutannya cukup tinggi. Kemudian ini cairan porselen, kemudian ini asam klorida. Kemudian ini jeruk nipis, yang coklat ini jeruk nipis. Kemudian di sini ada air kelapa, air nila kelapa, kemudian air kelapa ditambah asam jawa, kemudian ada air kelapa ditambah nanas dan pace. Nah, ternyata memang kalau dengan bahan-bahan sintetik itu kelarutannya cukup tinggi. Nah, ini justru akan berbahaya kalau kita menggunakan larutan-larutan ini kalau tidak terkontrol, ini malah justru akan mengkorosi besi yang sebenarnya bukan oksida hasil korosinya. Yang kita harapkan adalah yang bersih adalah lapisan korosinya saja, sehingga kita berharap ada proses pembersihan tetapi prosesnya tidak terlalu cepat kelarutannya. Nah, kemudian kita membuktikan setelah kita membandingkan antara bahan-bahan yang digunakan di lapangan kita temukan, kita inventarisasi di lapangan kita temukan seperti itu, ada bahan alam dan juga ada bahan sintetik, kemudian kita fokus pada bahan yang alam saja. Jadi kita meneliti sebenarnya bagaimana sih kelarutan besi yang ada pada permukaan keris ini dengan air nila kelapa, kemudian air kelapa ditambah pace, air kelapa ditambah asam jawa, kemudian air kelapa ditambah nanas. Ternyata memang kelarutannya besi itu kita dengan hitungan waktu ini 0 jam, 3 jam, 9 jam, kemudian 15, 21 jam, kemudian 33 jam, dan seterusnya. Kita amati kelarutannya seperti apa, dan air dari larutan ini kita ambil lalu kita lakukan analisis AAS juga. Larutannya seberapa? Ternyata air nila kelapa itu kelarutannya sangat cepat gitu, sangat tinggi gitu. Nah, ini. Kemudian ini air kelapa yang biru, air kelapa plus asam jawa, kemudian air kelapa plus nanas, kemudian air kelapa plus pace. Sehingga ketika memang ada sebagian masyarakat yang menggunakan nila kelapa, air nila kelapa itu jarang ada yang menggunakan, tetapi mereka sangat ekstra hati-hati. Ternyata karena air nira ini kan kandungan gulanya sangat tinggi sehingga mudah sekali terfermentasi menjadi alkohol dan asam-asam gitu. Sehingga ketika semakin waktunya semakin cepat ini kelarutan besinya semakin tinggi. Sehingga kenapa kok nenek moyang kita banyak lebih cenderung menggunakan untuk perendaman pembersihan keris itu hanya direndam pada air kelapa saja. Itu menjadi satu jawaban-jawaban yang. Nah,
Hasil penelitian ini sebenarnya kalau diceritakan panjang sekali sebenarnya, nanti takut waktunya nggak cukup juga. Ini sudah kita gunakan hasil-hasil penelitian terkait dengan pembersihan artefak logam menggunakan ini, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di daerah, dan kemudian kita sosialisasikan, kemudian diaplikasikan gitu. Nah ini di salah satu keraton Cirebon ini digunakan untuk membersihkan gamelan, alat gamelan, yaitu hanya dengan menggunakan jeruk nipis saja, digosokkan, kemudian setelah itu dicuci pakai lerak, kemudian baru diminyaki dengan minyak singer gitu. Ini ternyata hasilnya luar biasa, cepat sekali bersih. Kemudian ini juga sudah diaplikasikan untuk konservasi jangkar di Kabupaten Selayar. Ini belum lama, yang dilakukan tahun 2019 oleh teman-teman di BPCP Makassar untuk membersihkan jangkar mereka dengan cara jeruk nipis diperes, kemudian ditambah aquade sedikit, kemudian digosokkan. Ini juga korosinya berkurang. Kemudian yang penelitian selanjutnya yang terkait, saya lebih fokus ke konservasi besi, ya, mungkin. Bahan alam sebagai stabilisator artefak besi. Jadi mengapa ini sangat menarik? Karena besi itu sangat mudah teroksidasi. Banyak sekali artefak besi, sehingga koleksi besi, sehingga kita menjadi satu tantangan karena besi mudah sekali berkarat karena tidak bisa menghindari kontak dengan oksigen maupun kelembaban. Nah, untuk agar besi awet, dia harus distabilkan, diikatkan dengan salah satu bahan gitu loh. Salah satu yang juga menarik adalah tanin. Tanin bisa bertindak sebagai inhibitor korosi besi. Dan Indonesia memiliki satu kekayaan yang luar biasa, tanaman-tanaman yang memiliki potensi besar untuk sebagai sumber tanin. Nah, ini tersebar luas di seluruh Indonesia. Karena ketika kita mau membeli tanin yang pabrikan, yang mungkin yang merek kita harus inden sampai 4 bulan dari Jerman dan sebagainya, tentu ini akan mempersulit di dalam pelaksanaan konservasi di daerah. Nah, menurut logam ini, besi dan asam tanin ini bisa membentuk satu lapisan yang disebut ferric tanin. Nah, ini kita melakukan penelitian, awalnya kita menggunakan air teh dari Ngelinggo, itu kita ekstrak dulu, lalu kita ketahui sebenarnya kandungan ekstraknya itu berapa gitu. Itu sudah, kemudian kita lakukan uji untuk bagaimana sih sebenarnya laju korosi, penghambatan korosi oleh ekstrak teh, dan kita bandingkan dengan tanin sintetik yang pabrikan gitu. Ternyata setelah kita rendam potongan-potongan besi dalam larutan yang di situ adalah campuran dari air laut, kemudian dicampur ekstrak teh, kemudian ada yang air laut dicampur dengan tanin sintetik, itu terjadi, kalau dilihat dari grafik ini, laju korosinya dari ekstrak teh itu 55.000 ppm, itu terjadi penghambatan di sini. Dari sintetik pun terjadi penghambatan. Kalau kontrolnya kan segini, laju korosinya tinggi. Tapi yang satu cuma masih tinggi, tapi setelah 5.000 ppm itu terjadi penghambatan yang cukup signifikan. Nah, ini contohnya setelah kita tahu bahwa ternyata teh itu mampu menghambat laju korosi dari artefak besi. Kita coba aplikasikan dengan potongan-potongan besi yang sebenarnya ini potongan-potongan besi meriam yang terkelupas gitu. Kita coba gunakan itu agar sesuai gitu. Nah, ini percobaan aplikasi tanin sintetik dan ekstrak tanaman ini menggunakan tanin sintetik, ini menggunakan ekstrak teh. Nah, ini yang kontrol yang tidak kita lapisi dengan tanin. Ternyata dalam hitungan 1 minggu saja itu tidak sampai, itu besinya sudah mengalami korosi lagi dengan cepatnya. Tetapi yang diberi ekstrak teh maupun sintetik itu tidak mengalami korosi. Nah, ternyata untuk aplikasi tanin itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jika kondisi lingkungannya itu bagus, yaitu bisa diatur di bawah 60 atau sekitar 50-55, maka dia akan bisa bertahan sampai 10 tahun lebih. Ini kita melakukan penelitian yang dibantu oleh Mbak Dian Novi ini waktu itu. Sehingga apapun aplikasinya tanin itu, kalau
lingkungannya tidak sesuai atau kelembabannya terlalu tinggi sampai 80 sampai 90, maka perlindungannya juga jangka waktunya akan pendek. Tetapi kalau lingkungannya bisa diatur sampai suhu 50, 55, 60 maksimal, itu dia bisa bertahan sampai puluhan tahun perlindungannya. Nah, ini aplikasi hasil penelitian ini yang dilakukan untuk konservasi meriam di Benteng Malbor Bengkulu. Ini gambar yang di atas sebelum, kemudian yang di bawah sesudah dikonservasi. Pada saat itu kita menggunakan ekstrak tes, tapi kita belum berpikir tentang pH optimum gitu. Jadi hasilnya tidak sebagus nanti yang di bawah ini. Yang di bawah ini sayang gambarnya enggak. Ini teman-teman yang dilakukan oleh BPCB Makassar, itu pH-nya sudah diatur sehingga tanin itu dapat maksimal bekerja untuk melindungi atau bereaksi dengan besinya ketika pH diatur pada kisaran 2,5. Nah, yang waktu pertama ini kita belum mengatur pH, yang ini kita sudah mengatur pH sehingga hasilnya lebih maksimal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan singkat saja karena tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Prof. Endang. Baik, terima kasih Bu Ari, menarik sekali. Saya kira kedua narasumber sudah saling melengkapi dan ini pertanyaannya di chat ini sangat banyak, nggih. Ini waktunya cukup enggak? Kita punya waktu kira-kira 30 menit untuk diskusi. Ada pertanyaan dari UNJ, dari Majung University, dari UGM juga, dari Brawijaya Malang, dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Muhammadiyah Surakarta, dari Undip dan yang lain-lain ini. Mungkin untuk sesi pertama saya akan membacakan 3 pertanyaan dulu ya. Jadi biar tidak terlalu banyak. Mungkin yang pertama berkaitan dengan pertanyaan pertama dari Ibu atau Mbak Maulida Dewi. Izin bertanya. Ini untuk kedua narasumber, Prof. Endang dan Bu Ari, untuk mempertahankan kondisi koleksi agar tetap bisa baik dilakukan dengan menggunakan inhibisi. Selain itu, apa diperlukan coating atau hanya salah satu saja? Jadi apakah cukup menggunakan inhibisi atau juga coating? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini dari Pak Mateus Prabowo dari Majung University, apakah usia benda-benda arkeologis yang dari bahan anorganik seperti keris, arca, gerabah dan lain-lain bisa diprediksi, jadi bisa dirunut usianya dengan tadi ya, misalnya eksperimen menggunakan metode kimia. Kemudian apakah metode kimia juga dapat menelusur dari daerah mana batuan itu berasal, Ibu ya. Kemudian yang terakhir dari Mbak Vini Alvia, beliau dari UGM, pertanyaannya bagaimana ini untuk Prof. Endang ya, bagaimana dengan penerapan analisis XRF yang bersifat non destruktif terhadap benda cagar budaya. Mungkin 3 itu dulu. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Mauli atau Bu Maulida Dewi, Pak Mateus Prabowo dan Mbak Vini Alvia. Monggo Prof. Endang dulu untuk berkomentar sebelum Bu Ari kami beri kesempatan. Prof. Endang. Ya, baik, terima kasih Pak Herman. Terima kasih kepada Mbak Maulida, Mas Prabowo dan Mbak Vini atas responnya. Nanti mungkin ada yang lebih bisa menerangkan dengan sangat baik karena ini praktisi oleh Mbak Ari ya, misalnya kondisi coating atau inhibisi nomor 1 biar Mbak Ari yang menjelaskan. Mungkin saya sedikit menjawab yang nomor 2, memprediksi usia. Nah, saya kira metode yang populer itu dengan melihat radioaktif ya, melihat isotopnya, kemudian nanti dengan kita tahu pelajaran radiokimia itu menghitung waktu itu bisa berdasarkan radioisotopnya. Ya, intinya begitu ya. Tapi metode yang tadi saya sampaikan belum bisa. Kalau pendekatan nanti asal dari mana usia itu mungkin dari ilmu arkeologi ada caranya, tapi mohon maaf kalau dari pendekatan kimia itu yang paling tepat, yang akurat itu dengan radioaktif ya, nuklear, apa metode yang menghitung usia isotopnya.
Itu saya kira ada rumusnya untuk menghitung itu. Nah, kemudian Vini, XRF betul sekali ini untuk menganalisis unsur dan bahkan bisa logam, non-logam, semi-logam. Jadi sangat luas penggunaannya, non-destruktif, tidak harus merusak BCB, tentu sangat tepat. Nah, ini bisa untuk, tapi hanya mengetahui jenis dan jumlah unsur ya. Misalnya kalsiumnya sekian, tetapi tidak tahu sebagai molekul apa. Nah, mungkin nanti bisa didukung dengan data XRD yang bisa memberi informasi, oh kalsium sebagai kalsium karbonat, atau kalsium sulfat, atau kalsium fosfat. Jadi pada dasarnya bisa, dan di Balai Konservasi Borobudur sudah ada XRF-nya, sehingga ini sangat banyak membantu ya. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih. Yang lain barangkali Mbak Ari yang bisa lebih lengkap menjelaskan. Terima kasih Pak Herman. Turun Bu, monggo Ibu Ari, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak Herman. Yang pertama mungkin yang dari Mbak Maulida Dewi, bagaimana untuk mempertahankan koleksi, apakah cukup distabilisasi atau perlu coating. Begini, khusus untuk besi, saya mungkin bercerita khusus untuk besi karena terkait dengan penelitian saya yang untuk stabilisasi dan coating besi ini, artefak besi. Untuk besi, ketika dia besi ini hanya berada di dalam ruangan indoor, itu kita cukup menggunakan coating stabilisasi dengan tanin saja, karena dia kan tidak terkena air hujan langsung ya. Tapi kita harus menjaga suhunya, suhu lingkungannya tadi di bawah 60 itu. Tapi kalau artefak ini ditampilkan atau dipamerkan di luar, outdoor, kayak meriam-meriam dan sebagainya, selain dia harus distabilisasi dengan tanin, dia juga harus di-coating dengan semacam akrilik. Itu karena kena hujan dan sebagainya gitu. Itu yang mungkin menjadi jawaban saya. Kemudian kalau untuk artefak lain kayak yang perunggu itu selain, kalau perunggu tidak kita stabilisasi dengan tanin, tapi di coating dengan semacam akrilik juga gitu. Itu mungkin penjelasan saya. Kemudian yang pertanyaannya dari Pak Matius ya, yang terkait untuk menelusuri mengenai benda-benda arkeologis anorganik bisa dirunut enggak? Kebetulan dari jurnal yang 2014 sebenarnya untuk merunut ini sebuah tantangan sebenarnya, tidak hanya untuk teman-teman dari kimia tapi juga teman-teman dari fisika, adalah mengetahui umur absolut, tidak lagi umur relatif, absolut dari temuan artefak logam yang berbahan tembaga itu dengan melakukan elektroanalisis partikel menggunakan voltametri mikropartikel, yaitu dengan membandingkan rasio antara tenorit dan kuprit. Itu alat yang digunakan adalah SEM ditambah spektrometri. Jadi hanya sayang kita punya SEM-nya, tapi yang paduan dari SEM dan pencocokan spektrometrinya kita yang nggak punya. Nah ini spektrofotometri. Jadi perpaduan kedua alat itu digunakan untuk menganalisis perbandingan rasio antara oksida tenorit dan kuprit untuk mengetahui umur absolut. Rasio kesalahannya hanya sekitar 50 tahunan. Jadi ini menjadi tantangan sebenarnya kita untuk bisa melakukan analisis ini, untuk membantu ini. Kemudian sebenarnya juga ada analisis untuk mengetahui batuan, yaitu uji prevalensi, tetapi kita sendiri belum sampai melakukan itu. Ini juga satu tantangan buat teman-teman untuk menelusuri gitu, menelusuri sebenarnya batuan berasal dari mana. Tetapi kita juga pernah untuk kebetulan kami pernah melakukan penelitian di Lorerindu, batu Kalamba. Kita telusuri apakah memiliki mineralogi yang sama, itu ternyata ketemu. Jadi dia ada sebuah situs yang di situ terdapat susunan batu-batu Kalamba terdapat di situ. Kemudian ada sebuah situs lainnya di tempat lain
yang di situ terdapat pecahan-pecahan batunya yang dari teman-teman arkeolog itu menduga bahwa itu adalah bengkel tempat mereka mengerjakan kalamba itu. Nah, kemudian kita bandingkan komposisi mineral batu kalamba dan komposisi mineral potongan-potongan batu yang ada di sana dengan melakukan analisis batuan. Ya, itu ternyata ketemu gitu dengan menggunakan mikroskop polarisasi itu ketemu mineralnya ternyata sama persis gitu. Nah, itu sehingga kita bisa menjadi satu argumen bahwa benar-benar batuan itu berasal dari tempat situs itu. Nah, ini menjadi dulu tahun 2013 saya melakukan di sana. Kemudian untuk penerapan analisis XRF untuk material cagar budaya itu sudah umum dilakukan konservasi ketika teman-teman kayak yang tadi saya sampaikan untuk analisis mortar atau spesi dari benteng-benteng Nusantara, benteng-benteng di Nusantara itu kita lakukan analisis untuk tahu sebenarnya komposisi unsurnya apa. Selain komposisi unsur juga didampingi komposisi mineralnya. Sehingga memang analisis penerapan menggunakan XRF ini sudah digunakan secara luas sebenarnya. Cuman barangkali kita perlu apalagi mempelajari lagi karena kalau di luar sana lebih luas lagi penggunaannya. Itu mungkin dari saya, Pak Herman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Ini karena chatnya sangat banyak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Moga-moga tadi yang belum sempurna direspon oleh Prof. Endang ataupun Bu Ari bisa ke bawah di pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Faiz Atorik dari Brawijaya menanyakan terkait dengan kandungan baja lepa pada dinding candi Kalasan. Apakah dapat digunakan untuk mencegah kerusakan batuan candi? Kemudian dari Bu Tania Avianda, Universitas Muhammadiyah Cirebon, untuk Bu Endang Triwahyuni, Prof. Endang, benda cagar apa yang paling sulit untuk diperbaiki, serta metode apa yang paling murah untuk dan sederhana yang dapat digunakan untuk penyelamatan candi? Ya, murah itu penting Bu, ini ada biasa ini ditanyakan, murah tapi bagus gitu ya, cocok banget dengan selera kita ya. Kemudian Bu yang ketiga ya, kita tiga-tiga dulu, tadi sudah dari Brawijaya, Muhammadiyah Cirebon, ini dari Muhammadiyah Surakarta. Ada yang ingin ditanyakan yaitu ekstrak nanas sebagai penghilang atau penghambat korosi, ada masa lifetime-nya enggak dalam pemakaiannya, Ibu? Ya, ini tiga, mohon direspon. Prof. Endang dulu, kami persilahkan. Baik, Pak Herman. Jadi saya Bajra Lepa itu ada tujuannya ya, pemasangan pelapisan pada candi itu, tetapi apakah bisa mencegah? Jadi Bajra Lepa itu suatu campuran dari lempung, kemudian ada kalkopiri dan sebagainya. Nah, itu nanti Oktober saya akan tampil bicara tentang itu, tentang Bajra Lepa. Tapi apakah bisa pertanyaannya bisa membantu mencegah kerusakan ya? Nah, seberapa efektif itu Bu, mungkin perannya itu? Nah, itu mungkin Mbak Ari bisa menjelaskan, tetapi salah satu logikanya bisa gitu, karena dia melapisi permukaan batu candi. Nah, seberapa efektif, saya tidak yakin apakah ada yang mengukur, dan salah satu yang menggunakan tuh hanya candi Kalasan. Ya, tetapi tujuan lain itu membuat bright light. Jadi kalau kena sinar bulan itu bisa berkilau, itu tujuan Bajra Lepa. Ya, nanti saya nggak pernah dengar data seberapa efektif, tapi yang pasti logika mudahnya lapisan itu bisa melindungi dari kerusakan ya, karena beberapa material yang penyusun Bajra Lepa sendiri itu bisa gitu menghalangi pengaruh lingkungan terhadap kerusakan batu candi. Mungkin itu jawaban singkat, kalau kurang atau ini bisa dilengkapi oleh Mbak Ari. Nah, kemudian BCP apa yang paling sulit? Saya kira ya yang paling, kalau dari segi kimia tentu yang fragile, yang sulit treatmentnya. Ya setahu saya yang paling mudah adalah setelah treatment itu awet itu keramik. Nah, yang mungkin fragile menurut saya itu justru logam, karena dia sangat reaktif ya, korosif dan sebagainya. Nah, apakah sudah atau tidak? Mungkin nanti sekali lagi Mbak Ari yang melengkapi. Kemudian kayu
kayu itu biasanya kalau sudah BCB ya sudah rapuh sekali ya, diangkat tuh ambrol semua. Nah itu mungkin treatmentnya susah, bahkan untuk kapal itu tidak boleh diangkat, jadi membuat hanggar yang saya baca di yang banyak kapal karam itu di Eropa ya, karena mereka itu kapal perang yang karam. Nah itu pelestariannya itu, konservasinya itu di seperti kolam yang sangat besar, kemudian di mana kapal itu berada. Menurut saya itu kayu nomor satu yang paling sulit, karena itu tadi mungkin Tania juga bisa bayangin ini ya, kayu itu sangat rapuh, kalau sudah terhidrolisis sudah lapuk semua. Nah, bayangan kalau saya kertas, itu. Kertas dan kulit gimana Bu? Kertas dan kulit? Ya, kertas itu relatif di tempat kering ya, kemudian nanti dia diberi, kalau saya baca diberi disinfektan untuk mencegah jamur, untuk mencegah rayap. Kemudian saya baca juga ada dilapisi dengan wax. Ini tentu perlu teknik skill yang hati-hati. Ada wax yang bisa melapis permukaan kitab yang kitab kuno itu. Ya, jadi ada beberapa tujuannya apa? Apakah untuk mencegah rayap, untuk mengawetkan atau melindungi. Nah, itu tidak mungkin, masih relatif lebih mudah daripada kayu bayangan saya ya, karena kering ya, artinya penanganannya menjadi lebih simpel gitu daripada kayu yang harus di tempat ini. Kayu terutama kayu cenderung outdoor dan mungkin bahkan terendam ya Bu ya, mungkin karena itu ya. Nah, terutama yang berbentuk kapal karam seperti itu ya. Kalau dari ulasan yang dari manual yang saya baca di beberapa jurnal itu seperti itu, dan mungkin di Borobudur sudah punya pengalaman. Nah, kemudian ekstrak nanas itu tadi apa ya pertanyaannya, nggak kecatat. Ada lifetime-nya ya Bu? Misalnya begitu diekstrak langsung dipakai atau sebetulnya tidak masalah? Baik. Ya, pastinya ada, karena itu bahan organik yang beberapa asam yang terkandung itu asam sitrat, asam askorbat yang besar ya. Nah, itu askorbat itu kan oksidator sehingga mudah tereduksi. Reduktor. Asam organik itu reduktor sehingga mudah teroksidasi dan dia akan terurai gitu, sehingga harus ada batas. Nah, selama ini mahasiswa saya menggunakan selalu fresh ya. Jadi karena pernah mencoba mungkin 24 jam itu maksimal. Jadi dia fresh dari ekstrak langsung dicobakan gitu. Tidak bisa, mungkin bisa lebih, tapi lebih kehati-hatian, sehingga kalau kemarin mengekstrak jam 8 maksimal ya 8 berikutnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Mungkin itu Mbak Ari mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih ya. Bu Ari kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, untuk Bajarepa seperti yang oleh sebenarnya ini pun jadi semacam perdebatan. Jadi kalau ditanyakan efektivitasnya itu kita belum bisa menjawab, karena tujuan utama pertama Bajarepa sebenarnya dari sisi estetika, untuk ketika di bawah sinar rembulan itu terlihat candinya itu seperti berbalut emas gitu kan. Nah itu yang, dan apakah dulu juga terjadi perdebatan sebenarnya Bajarepa ini diaplikasi oleh nenek moyang atau oleh Belanda, tapi terakhir dirunut ternyata sudah diaplikasi oleh nenek moyang. Jadi ketika candi itu belum lama dibangun, kemudian diaplikasi dengan Bajarepa. Tetapi kalau kita bertanya apakah efektif atau tidak gitu, itu kita belum bisa menjawab gitu. Nah, tetapi gini, terkait dengan penanganan benda cagar budaya itu kan ada prinsip-prinsip keaslian ya, keaslian bahan, keaslian bentuk, keaslian arsitektur dan sebagainya. Kalau sebuah bangunan atau sebuah material cagar budaya tadinya tidak diberi Bajarepa, ya tidak boleh diberi Bajarepa. Kalau tadinya ada Bajarepa dan Bajarepanya ternyata rusak gitu, sebagian ya sudah dibiarkan seperti itu saja. Karena memang kita harus berpegang pada prinsip-prinsip keaslian, tidak mengembalikan seperti halnya barang-barang baru saat ini, kalau patah ya disambung begitu saja, tidak, tetapi kita benar-benar harus merujuk pada bagaimana sejarah dia dibangun gitu. Kemudian kalau bertanya tentang untuk konservasi yang murah gitu, konservasi murah ya itu tadi yang banyak menggunakan bahan-bahan alam gitu ya,
yang banyak tersedia di kita, di sekitar kita, kayak tadi metode konservasi logam dengan metode yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan penjamasan itu kan sebenarnya tersedia semua bahan-bahan itu di sekitar kita, sehingga mudah dicari gitu. Mengapa kita kok cenderung untuk melakukan kajian konservasi yang merujuk pada kearifan lokal, karena memang tersedia banyak, murah, dan tidak beresiko merusak lingkungan gitu. Kemudian kalau ditanya lagi juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Endang, juga untuk konservasi ini sebenarnya kalau pengen murah dan meriah adalah yang penting adalah perawatan rutinnya, bagaimana menjaga kondisi lingkungannya agar tidak sesuai, agar bisa menjaga dia agar tidak mudah terkorosi lagi atau tidak mudah rusak, sehingga yang paling berpengaruh sebenarnya lingkungan itu ya suhu dan kelembaban, terutama kelembaban ini, bagaimana menjaga kelembaban lingkungan, kemudian lebih ke bagaimana perawatan rutinnya apakah terjaga dengan baik atau tidak. Kalau perawatan rutinnya bisa terjamin dilaksanakan dengan baik, kita tidak perlu untuk melakukan treatment-treatment yang berbiaya mahal dan sebagainya, atau treatment-treatment yang memerlukan waktu khusus gitu. Nah, kemudian kalau kita juga berbicara tentang kemudahan atau mudah tadi, sebenarnya yang sulit atau material apa sih yang sulit dikonservasi gitu. Tentu yang paling sulit adalah kalau kita bandingkan yang organik dan anorganik adalah yang organik, karena organik itu resiko kerusakannya banyak. Faktor biologis luar biasa, terutama kayu kertas itu kan banyak diserang oleh jamur, serangga dan sebagainya. Sehingga bahan material organik itu lebih riskan dibandingkan material anorganik. Itu mungkin kunci saya, dan seperti juga disampaikan oleh Bu Endang juga umur gitu. Kalau semakin tua umurnya ya semakin biasanya akan semakin dia akan sudah mengalami proses berhubungan dengan lingkungan terlalu lama, ya dia akan mengalami proses kerusakan yang lebih parah gitu, biasanya seperti itu, terutama untuk bahan-bahan organik ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Herman, monggo. Matur nuwun Bu Ari, ini mohon izin ini saya berikan satu kloter pertanyaan atau respon terakhir dari para penanya di chat. Dari Dr. Nur Basit Adiwibowo, Undip. Pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas fungsi inhibitor jika dibandingkan antara bahan tanin alami dengan benzotriazol atau BTA dalam konservasi BCB. Itu yang pertama. Kemudian ini Prof. Harno dan Mbak Vini juga menanyakan sebetulnya sejauh ini itu peran para ahli kimia dalam konservasi budaya, benda cagar budaya itu sejauh apa. Kemudian dari Bu Metisri Hapsah dari PCB Banten meminta materi, nanti mungkin Bu Aulia bisa dihubungi. Kemudian Bu Nurul Fadila dari BPSMP Sangiran, ini pertanyaan sangat penting tentang penggunaan buah nanas atau ekstrak buah nanas. Apakah untuk pembersihan fosil yang mengandung ion karbonat itu dengan nanas atau jeruk nipis ini apakah aman gitu? Ya, ini mohon komentar. Kemudian ini ada dari Bu Nurul Fadila juga, proses konsolidasi impregnasi cagar budaya, namun dari luar mungkin bisa di surface-nya, tetapi di dalamnya sendiri bagaimana, apakah masih rapat atau tidak gitu. Itu kemudian saya kira itu ya, karena masih banyak ini sebetulnya, tetapi mungkin nanti bisa difasilitasi di luar forum ini. Saya beri kesempatan dulu ke Bu Ari ini, karena tadi sudah 2 kloter Bu Endang untuk menanggapi pertanyaan. Bu Ari dulu, kami persilahkan. Iya, betul, silahkan Bu Ari. Baik Pak Herman. Jadi yang pertama inhibitor tanin dan benzotriazol gitu. Tanin memang digunakan untuk inhibitor alpha-Pak busi, tetapi benzotriazol itu lebih banyak kita gunakan untuk alpha-Pak yang berasal dari utama perunggu ini. Cuman untuk saat ini kita tidak menggunakan benzotriazol. Yang pertama, kita kesulitan untuk mencari benzotriazol di pasaran. Yang kedua, benzotriazol adalah bersifat karsinogenik ya, sehingga itu berbahaya, sehingga kita tidak menggunakan lagi.
Untuk benzotriazol kita tidak menggunakan lagi. Walaupun benzotriazol selain dia itu berguna untuk stabilisasi dan juga berguna untuk konsolidasi, terutama untuk artefak perunggu. Itu, tapi kita sudah tidak menggunakan lagi karena resiko-resiko itu. Itu mungkin jawaban dari saya untuk Dr. Nur yang dari Undip ya. Kemudian untuk pertanyaan dari untuk Mbak Nurul Fadilah ini, kita pernah mencoba waktu itu di Sangiran untuk jeruk nipis untuk membersihkan fosil, karena fosil itu kan biasanya terselimuti oleh kalsium karbonat, tapi tidak selalu. Jika fosil itu sangat keras dan kita tidak bisa melihat bentuknya karena banyaknya kerak kalsium karbonat, kita cukup menetesi sedikit saja sehingga nanti kalsium karbonatnya agak sedikit lunak sehingga mudah dibersihkan. Itu saja sebenarnya. Jadi ini pun harus dilakukan oleh orang-orang yang memang terbiasa atau sering melakukan kegiatan konservasi. Untuk yang teman-teman yang belum pernah melakukan, itu kan tidak bisa menggunakan kira-kira apakah inti karbonatnya sudah lunak dan bisa dibersihkan atau tidak, itu kan sulit. Tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa bergelut dengan ini, dia biasanya akan bisa feelingnya dapat, karena memang ketika melakukan konservasi juga tidak hanya kita menggunakan pengetahuan kita secara, tapi juga feeling juga harus ceritanya kalau di kita itu ilmu titan, kebiasaan yang kita lakukan itu akan menjadikan kita semakin expert gitu. Sering kita melakukan kegiatan konservasi itu akan menjadikan kita menjadi lebih ahli lagi di situ gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau untuk proses konsolidasi impregnasi, itu impregnasi adalah memasukkan, terutama impregnasi ini dilakukan pada kayu-kayu waterlogged, yaitu kayu yang lama terendam di dalam air atau lama terendam di dalam tanah yang lembab, sehingga dia terjadi hidrolisis yang luar biasa, sehingga sel-selnya itu sudah rusak, selnya sudah keluar, sudah tidak selulosanya dan sebagainya itu sudah mengalami hidrolisis. Nah, bagaimana caranya kalau ini langsung diangkat kemudian dikeringkan, dia akan menjadi mengkerut kemudian pecah. Nah, gimana caranya ketika diangkat itu tidak mengkerut dan pecah, sehingga sel-selnya itu diisi dengan bahan impregnan. Itu sebenarnya itu. Nah, untuk memastikan itu sebenarnya ada teknik metodenya, yaitu dengan cara memberikan bahan impregnan dari kadar rendah dulu, nanti naik ke kadar tinggi. Nanti kita akan menganalisis sebenarnya ini prosesnya sangat rumit gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya nanti ketika kayu ini direndam dalam sebuah kolam dengan kadar yang rendah, apakah nanti kalau bahan impregnannya sudah masuk, itu kan kadar impregnan di dalam airnya sudah berkurang. Nah, itu kita analisis kadar impregnan bahan di dalam air yang rendaman itu. Kemudian tambahkan lagi bahan impregnan. Nanti akan masuk lagi impregnan itu ke dalam kayu. Ukur lagi kadar air impregnan di dalam airnya rendamannya. Itu terus-menerus sampai ketemu di mana posisi si kayu sudah tidak mau lagi menghisap bahan impregnan. Itu. Intinya seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan dengan mudah. Itu mungkin Pak Hirman yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Bu Ari. Prof. Endang, kami persilahkan. Baik, pertanyaan Prof. Harno sangat menarik. Mungkin Mbak Ari yang lebih tahu ya, seberapa peran ahli kimia di arkeologi. Tentu ini, atau teman-teman arkeologi yang lebih tahu, artinya ahli kimia yang masuk ke arkeologi gitu. Selama ini barangkali kita hanya by request ya, memberi arahan. Mbak Ari barangkali punya data tentang itu ya. Nah, yang tadi hampir semua sudah terjawab tentang fosil yang tertutup kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang sudah memfosil tetap saja kalsium karbonat. Nah, salah satu sifatnya itu bisa lunak dengan asam asetat kalau bahan murni ya. Jadi mungkin contoh paling populer itu kalau kita menaruh telur di dalam larutan asam asetat, tentu dengan variasi konsentrasi yang harus optimal, itu nanti dia lama-lama akan lunak, tidak sampai 1 jam itu sudah lunak. Itu artinya kalsium karbonatnya sudah melunak dan itu mudah sekali dilepas. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang itu, mungkin dengan penambahan asam
cuka. Nah, asam cuka itu dari mana? Apakah bisa dari jeruk? Dari ini ya memang kita harus cek lagi ya. Apakah dengan asam sitrat bisa, misalnya yang ada banyak dalam kulit jeruk misalnya. Nah, itu perlu dieksplorasi. Tapi secara mendasar kimia itu bahwa kalsium karbonat itu bisa dilunakkan oleh asam cuka ya, atau asam asetat. Nah, kemudian untuk bahan alam yang ada atau mengandung itu mungkin kita bisa nanti inventarisasi. Mungkin saya kira itu saja karena sebagian besar sudah dijawab dengan baik. Justru Mbak Ari harus menjawab pertanyaan Profesor Harno Dwi Pranowo seberapa Harno mungkin lebih tahu ya sebetulnya. Mbak Ari yang punya data. Mungkin saya menjawab tadi yang terlewat yang dari pertanyaan Prof. Nur ya, terkait peran ilmu kimia. Sebenarnya peran ilmu kimia itu luar biasa berperan di dalam kita untuk pengembangan metode dan teknik konservasi. Karena memang dari awal sebenarnya saya bimbingannya Prof. Endang ini. Ketika melakukan penelitian itu, saya selalu meminta bantuan beliau gitu. Dan beberapa teman juga mahasiswa kimia juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kita gitu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu Kerso ke Borobudur melihat sendiri, ada beberapa teman kimia yang kimia dari UGM juga ada. Jadi ilmu kimia itu sangat berperan di dalam kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan di dalam tupoksi kita yang pertama adalah melakukan kajian konservasi untuk pengembangan metode dan teknik konservasi dari terhadap aspek kimianya. Di situ disebutkan ya. Nah, itu memang mengapa kimia menjadi satu ilmu bantu di dalam kita, mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan konservasi. Nanti mungkin bisa melihat jurnal-jurnal yang ada di kantor kita dan hasil penelitian kita, banyak sekali di situ terkait dengan ilmu kimia gitu. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin di sini saya nggak bisa sudah nggak bisa karena saking banyaknya, jadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak hanya Prof. Endang di sini yang juga sering terlibat ya Bu Endang, ada juga Prof. Nur ya. Daryono ya, betul. Dan juga beberapa dosen di kimia yang terlibat aktif untuk membantu kami dalam kegiatan kajian maupun di dalam kegiatan monitoring kawasan Candi Borobudur juga. Gitu, mungkin kayak untuk mengukur sebenarnya polutan yang ada di Borobudur itu seberapa besar, apakah sudah berbahaya atau tidak, itu juga perlu bantuan ilmu kimia juga dari pakar-pakarnya ilmu kimia juga gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar, sangat besar gitu. gitu. Siap. Terima kasih Bu Ari. Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf sekali terutama ke Bu Ira dari BPCB Jawa Timur, Pak Hatta dari Pekanbaru, kemudian Bapak Raden Mas Tejomoyo dari Sangiran, kemudian Bapak atau Ibu Sabta Kimi dan Bu Farah Dita Hasana dari Museum Nasional. Kami mohon maaf, ini pertanyaan-pertanyaan sebetulnya juga pertanyaan riset gitu. Jadi sangat terbuka untuk diadakan joint riset ini antara perguruan tinggi, tentu saja UGM dengan Bapak Ibu sekalian, ataupun perguruan tinggi lain yang kebetulan hadir di sini tadi, ada dari Undip, dari UNS, bahkan dari Majung University, UNJ, Muhammadiyah Cirebon, Muhammadiyah Surakarta, dan dari yang lainnya. Silakan ya, karena ternyata memang sangat banyak peluang untuk joint riset, apalagi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan riset. Kami mohon maaf, tentu masih bisa dihubungi Bu Ari dan Prof. Endang ini secara personal, bisa minta kontaknya, nanti bisa lewat kami di Departemen Kimia, dan juga bisa kontak langsung untuk peluang-peluang kerjasama ke depan. Sekali lagi terima kasih, kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita, Prof. Endang dan Bu Ari Swastikawati. Terima kasih sekali, dan nantikan seri berikutnya di Analytical Chemistry Seminar in Context gitu ya, seri-seri seminar kimia analitik ataupun minat yang lain, ada minat organik, minat anorganik, minat fisik yang dihadirkan oleh Departemen Kimia UGM. Saya tentu memohon maaf kalau ada kekurangan dan mohon izin akan menutup sesi pertama dari Analytical Chemistry in Context webinar ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sangat luar biasa, diskusinya, masukannya, responnya dari seminar hari ini, dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Ari dan Prof. Endang Triwahyuni yang sudah menyediakan waktu hadir di sini. Daftar isi mohon diizin karena nanti ada juga sertifikat jika Bapak Ibu berkenan atau berharap untuk
mendapatkan sertifikat. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk Bapak Ibu. Terima kasih.